Itu di depannya tuh. Makasih Pak. Ini Bu. Anjing. Pas aja di pintu itu palang pintu itu. Jalan ya. Ada kan? Lain itu mana? Ayo Bu. Kita mulai. Bu, Umi, sehat Umi. Rahmat Umi, yang dari Tribun Umi. Ya. Mau nggak tanggapan sekarang? Tanggapan jangan dulu. Siapa Umi? Nanti Umi. Oh, Bu Sri. Oh. Baik, Tribuners, kita saat ini masih menunggu keterangan resmi dari Wakil Wali Kota Cimahi, Aditya Yudhistira, dan ini ada Kapolres juga. Ini tim identifikasi. Jadi dapat saya laporkan bahwa dugaan keracunan NBJ di Cimahi ini berasal dari menu yang diberikan oleh SPPG, yaitu berupa onigiri, kemudian ada telur, kemudian ada susu, kemudian ada apel. Siap. Nah, ini tim Inafis sudah datang untuk melakukan identifikasi terhadap sampel makanan yang sudah diamankan. Ini kita lihat menunya. Oh, martabak ini ya. Mana pulangnya? Kita masih menunggu data resmi ya, berapa jumlah yang hingga malam ini tercatat sebagai korban yang diduga mengalami keracunan. Nah, ini ada anak kecil juga ini, ada anak kecil juga.
Bang ini ngalas ke dapat. Bang apa? Iya iya. Kakaknya sekolah di mana? Mandiri Pak. Dari itu tantanya kan lagi tidur ya. Jam berapa di makan itu makan paling kiri. Oh. Ayunya. Iya. Tapi udah muntah. Udah sampai muntah. Oh, itu. Murah kasih terakhir yang di jalan atau kan? Kalian yang di jalan. Semua. Hah? Astagfirullahaladzim. Buka matos. Acan sama. Masuk acan. Cemberes, tinggalkan habis bikin. Sedangkan istri Penegasan. Kalau makan tadi masuk rasa tidur dulu. Dapat ke pada ibu? Dah, gambar. Siap. Ayo bang, lihat bang. Belum waktu saya lewat aja apa-apa. Yuk, udah yuk teman-teman. Ya. Tarik. Oke. Ayo. Di Facebook. Tambah lain. Tambah lainnya. Iya itu. Mana sama? Ya. Oh, original aku. Lobos. Nggak kelihatan? Belum. Jauh. Kan Pak Wakil. Pak Wakil. Ini Pak Wakil tarik dulu. Kanjero lagi Pak kemarin. Mau nggak berani ya? Nanti. Tadi mah Pak Abbas mah bisa.
Baik, Tribuners, ini kita lagi di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Kita sedang menunggu keterangan resmi dari Wakil Wali Kota Cimahi maupun otoritas terkait untuk memberikan keterangan resmi terkait adanya dugaan keracunan siswa yang terjadi di hari ini. Barusan kita melihat ada satu anak SD kelas 1 yang yang ikut dibawa ke tempat ini dan diduga mengalami keracunan, mengalami mual-mual dan sakit perut. Tadi juga disebutkan mengalami demam ya. Dapat saya sampaikan juga bahwa menu yang dibagikan hari ini itu berupa onigiri, 2 butir telur, susu, apel, dan kurma. Sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan itu diduga berasal dari onigiri. Tadi disampaikan oleh orang tua yang mengantarkan anaknya ke RSUD Cibabat ini bahwa daging ayam yang ada di dalam onigiri itu sudah berlendir begitu. Kita belum dapat laporan terkait jumlah pasti ya siswa-siswa yang terdampak atau diduga mengalami keracunan. Tapi yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi disampaikan bahwa SPPG yang menyalurkan MBG di hari ini itu menyasar posyandu. Berarti di posyandu itu ada anak-anak, balita, ibu hamil mungkin ya, kemudian TK, SD, dan SMP. Tadi disampaikan di awal ada 14 yang sudah. Ya kita akan yuk. Mundur. Siap. Maaf ya. Siapa wakil? Coba terkait info dugaan keracunan MBG di Cimahi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sekalian. Saya hadir bersama jajaran pemerintah untuk merespon atas adanya diduga kasus keracunan masal atas distribusikannya MBG di beberapa sekolah dan kawasan Kecamatan Cimahi Tengah. Ya, hari ini ada dari PKP 3 SD Cimahi Mandiri 4 dan Karang Mandiri 1 SMP 6. Ya, kami juga terus di sini melakukan beberapa observasi ya lebih dahulu untuk memberikan kesimpulan apa penyebab fenomena yang terjadi pada malam. Kami dari pemerintah kota dan seluruh jajaran
terus maka kita membuka posko pada malam ini. Misalkan di RSUD Cibadak, apabila misalkan terjadi penumpukan maupun terus berdatangan pasien-pasien dengan keluhan yang sama, kita akan coba distribusikan ke rumah sakit. Alhamdulillah hari ini masih tertangani oleh RSUD Cibadak. Hari ini di sini masih terus ada yang sudah pulang juga, yang masuk. Jadi kita pantau terus malam ini. Seandainya ada tambahan kasus, kita terus observasi. Yang sifatnya observasi atas penyebab itu dilakukan sesuai mekanisme. Sampel makanan juga sudah sedang diuji. Apa yang tadi didistribusikan di beberapa sekolah sama sekolah sedang diuji oleh laboratorium. Nanti kita tunggu hasilnya. Kita fokus dulu sekarang terhadap penanganan pasien yang memang mendapatkan gejala yang identifikasi keracunan. Laporan sementara berapa Pak? Jumlah siswa yang terdampak? Cibadak 20, di Rakasi 3, Istirahat. Kebetulan itu ada paketnya sampai ribuan kan Pak, satu SPPG itu Pak. Nah, alhamdulillah tadi begitu kita sore mendapatkan laporan adanya kejadian diduga keracunan dari pihak pemerintah Kota Cimahi dan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, itu langsung menginstruksikan kepada guru-guru agar diinstruksikan makanan tidak dimakan di sore hari. Jadi andai kata diduga, misalkan sekarang ada yang masuk menemukan gejala keracunan, itu disebabkan oleh makanan yang dimakan sebelum ketika stok. Kita sudah stok perintahan stok. Ya kita untuk preventif mencegah supaya tidak terjadi apa yang bisa sudah identifikasi. Pak, sampel yang udah dibawa apa aja Pak? Sampel yang dibawa semuanya. Ada apa aja? Ada onigiri, ada apel, ada kurma, susu murni, dan telur. Pak, dari hasil wawancara keluarga korban yang dikonsumsi memang dari situ Pak, dugaannya Pak? Rata-rata ada variatif ya, ada yang memang sudah baru makan onigirinya saja, dan ada yang sudah minum susunya, ada yang baru makan selain telurnya saja. Kayaknya gejalanya Dikonsumsi jam berapa Pak? Kira-kira Pak? Diperkirakan variatif ya. jam berapa Pak? Ada yang makan jam 11 siang, ada yang makan jam 2 siang, jam 3 siang, dan paling sore sebelum kita perintahkan tadi untuk stok. Kita perintahkan stok pukul jam 5 sore, jam 4 sampai jam 5 sore. Instruksi untuk stok. Kalau ada makanan SPPG yang belum dimakan agar tidak dijual. Pak, kalau untuk SPPG-nya Pak sudah ditutup atau dipanggil Ya, Pak dari pengelola? Kami sudah panggil dan kita banyak, kemudian ditegur, kami tegur terlebih dahulu kenapa sampai terjadi seperti ini. Dan kita serahkan nanti ke lab dan kepada pihak yang memang sesuai mekanisme pemeriksaan dari si makanan yang ada. Pak, kalau gejala paling parah dari yang masuk ke rumah sakit apa aja sih Pak? Semua rata-rata gejala paling parah di muntah ya. Muntahnya ada yang hebat, ada yang datang ke sini mungkin karena panik. Tapi kita semua tangani ya, biar kita bisa observasi dan kita tangani utamanya para penderita. Himbauan Pak kepada masyarakat Pak. Pak, untuk Ramadan kan ini agak riskan karena kebanyakan diberikannya kan pagi tapi dikonsumsinya sore banyaknya. Nah ini gimana Pak untuk Himbauannya, Pak? pengawasan ke depannya paket MBG ini? Ya, jadi untuk pengawasan kami akan melakukan potensi pertama yang sifatnya menjadi kesepakatan antara pemerintah kota dengan BNN dan Forkopimda. Pada saat itu ada pertemuan. Pertama, beberapa standar itu harus dipenuhi, standar pelayanan, kemudian mutu dan bahan makanan dan lain sebagainya. Kedua, mengenai penyajian, proses masak dan lain sebagainya juga harus dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah diterbitkan. Nah, kita mengawasi tolong kepada semua SPPG yang ada di Kota Cimahi. Yang kedua, karena ini bulan Ramadan, kan tidak semuanya makan sebelum maghrib. Tentu kami berharap fokus kepada makanan ringan saja yang tidak berisiko basi. Nah, kalau dimasak malam, dimakannya setelah buka kan ada risiko basi. Kami harap semua SPPG yang ada di Kota Cimahi agar akan makanan ringan saja yang
memenuhi standar gizi atau standar baku mutu yang Kalau dilihat dari skala jumlahnya kan pasiennya banyak gitu Pak. Nanti ditetapkan KLB keracunan nggak? Atau ya kita lihat, kemudian kita pantau penetapan KLB, kita lihat dari total jumlah keluhan pasien yang mengeluhkan hal yang sama atau hal yang berkaitan dengan keracunan. Yang kedua, ya kita lihat seperti apa hasil dari uji lab yang dilakukan oleh Labkes yang apa Siap. jadi yang pulang juga udah lumayan banyak berarti. ya sudah, alhamdulillah dari tadi beberapa pasien yang datang sudah banyak juga yang pulang. Tentu kita semua berharap dan berdoa tidak terjadi KLB di Kota Cimahi, karena selama ini alhamdulillah Kota Cimahi berhasil mempertahankan. Ya, ketika di kota-kota lain terjadi kasus keracunan massal, kita bebas dari kejadian keracunan massal. Nah ini adalah kejadian baru sebenarnya di Kota Cimahi terjadi keracunan. Atur nuhun, Pak Wakil. Baik, benar sih, itulah tadi penjelasan dari Wakil Wali Kota Bapak Aditya Yudhistira terkait adanya dugaan keracunan yang terjadi di sejumlah sekolah di Kota Cimahi.